Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Evi Syifara Dewi, Anissa Isnaini, Farah Yumna, dan juga Imelda Amalarika akan mempresentasikan tugas UAS kami yang berjudul Rusia invasi Ukraina, apa keuntungan Rusia? Yang pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang. Perlu diketahui bahwasannya ketegangan Rusia dan Ukraina yang notabene-nya mendapat sokongan dari Amerika Serikat kembali memanas. Terlebih setelah Ukraina memberikan ultimatum bahwa Moskow akan membawa misi invasi ke negaranya pada awal tahun 2022. Nah, pada akhir 24 Februari lalu, Rusia menyerang Ukraina dengan digencarkannya ledakan di sejumlah wilayah kota di Ukraina. Serangan ini juga meluas ke wilayah Dnipro dan juga lapangan udara di Lats Barat serta Ivano-Frankivsk. Nah, kebijakan penyerangan tersebut sejatinya adalah buah kebijakan luar negeri Rusia yang bertujuan untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara Rusia di tengah kemelut konstelasi politik nasional dan juga struktur internasional. Nah, dapat dikatakan bahwa bagi pihak Rusia, keperpihakan Ukraina kepada Barat dalam ini menjadikan permasalahan yang sangat sensitif. Namun, secara tiba-tiba, Rusia menarik pasukan tentaranya dari Kiev dan mengalihkan sebagian besar fokus perangnya ke wilayah Ukraina Timur. Nah, adapun strategi ini dilakukan setelah adanya serangkaian kekalahan yang dialami oleh pihak Rusia. Kini, pengalihan pasukan ke daerah timur Rusia atau Donbas dapat berpotensi membuat pertempuran ini tuh menjadi semakin berlarut. Perlu diketahui bahwasanya Donbas adalah daerah penghasil batu bara dan baja di Ukraina. Adapun jika dalam ini Rusia dapat mencaplok wilayah Donbas seperti apa yang dilakukan Rusia pada tahun 2014 lalu terhadap Crimea, dalam ini Presiden Vladimir Putin akan mendapat semacam pencapaian perang antara Rusia dan juga Ukraina. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah Rusia telah menyusun dan mengumumkan bahwasanya konsep strategi dan doktrin kebijakan luar negeri yang diantaranya adalah doktrin strategi militer, keamanan, dan maritim adalah buah kebijakan daripada Vladimir Putin yang sebenarnya dipertimbangkan dengan melihat segala aspek yang telah diimbangi dengan kebutuhan di lingkungan eksternal Rusia dan pertimbangan tentang adanya perubahan kondisi dan realitas yang terjadi. Next. Selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang konsep poliheristik dalam membuat sebuah kebijakan luar negeri. Seorang pemimpin atau presiden atau pembuat kebijakan, mereka tentu memiliki banyak pilihan kebijakan. Oleh karena itu, dalam mata kuliah Foreign Policy Analysis ini kita mempelajari beberapa teori pengambilan kebijakan yang salah satunya yaitu adalah teori poliheristik. Dalam teori poliheristik ini adalah sebuah teori di mana seorang pembuat kebijakan itu akan membuat kebijakan dengan mempertimbangkan adanya keuntungan dan juga kerugian yang akan mereka terima dari kebijakan tersebut. Namun dalam teori poliheristik ini kita mengenal ada yang namanya istilah non-kompensatory, di mana pembuat kebijakan tidak akan memilih kebijakan yang sekiranya akan merugikan dirinya, walaupun kerugiannya itu hanya satu dibandingkan yang lainnya. Sehingga jika dalam pemilihan kebijakan tersebut ditemukan bahwa ada satu aspek saja yang menurut pemimpin tersebut merugikan, maka kebijakan tersebut akan dieliminasi oleh pembuat kebijakan. Dalam teori poliheristik ini terdiri dari dua tahapan. Tahapan pertama, pembuat kebijakan atau pemimpin akan membuat atau memilih kebijakan dengan mempertimbangkan konsep non-kompensatory tadi. Kemudian pada tahap kedua, kebijakan tersebut akan kemudian dianalisis dan juga dievaluasi sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang rasional dan tidak akan merugikan kepentingan dari pembuat kebijakan tersebut. Dalam memilih kebijakan, seorang pembuat kebijakan pasti akan memilih kebijakan yang tidak akan merugikan diri mereka secara politik. Sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan tersebut, biasanya pembuat kebijakan melihat daripada sisi negatif daripada opsi-opsi kebijakan yang ada.
Kemudian bagi keputusan yang dapat menimbulkan sisi negatif dan tidak dapat diganti dengan sisi positif daripada hal lain seperti politik, baik dalam politik dalam negeri maupun luar negeri, ekonomi, militer, maka opsi kebijakan yang ada tersebut akan dihapus atau dieliminasi, sehingga para pembuat kebijakan ini hanya akan menggunakan kebijakan yang menguntungkan dan tidak akan merugikan mereka. Next. Baik, set selanjutnya. Di sini kebijakan luar negeri Rusia itu adalah salah satu isu yang sangat menarik untuk dikaji atau dianalisis lebih dalam. Hal ini terjadi karena Rusia pernah menjadi negara komunis terkuat yang telah diakui dunia dan dikenal sebagai Uni Soviet. Namun memang sistem komunis Rusia terpaksa harus runtuh dan melanjutkan pada tahap reformasi filosofi Rusia yang berfokus pada pembentukan sistem politik agar menjadi lebih demokratis dan liberal. Untuk invasi Rusia ke Ukraina itu merupakan hal yang tidak hal yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi bukan pertama kali Rusia menginvasi Ukraina di tahun 2022. Nah, konsep pseudo-heuristik ini juga berfokus pada analisis kebijakan luar negeri suatu negara dengan memaksimalkan keuntungan bagi negara pembuat kebijakan dan cenderung menolak kebijakan yang dapat memberikan kerugian bagi negaranya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saudari Farah. Nah, invasi Rusia ke Ukraina ini pertama kali dilakukan pada tahun 2014, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya, di mana pasukan tanpa identitas berhasil memasuki wilayah Crimea yang pada saat itu masih menjadi bagian dari Ukraina. Pasukan tanpa identitas tersebut mulai melakukan penyerbuan dan menguasai gedung-gedung pemerintah Crimea, di mana didasarkan peristiwa masyarakat Ukraina meyakini bahwasanya pasukan itu adalah milik Rusia yang berusaha merebut Crimea agar menjadi milik Rusia. Lalu di bulan berikutnya, tepat pada bulan Maret, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin baru memutuskan tentara militer Rusia ke wilayah Crimea dan membangun pos militer Rusia di sana. Tak berlangsung lama, di tanggal 16 Maret 2014, referendum diadakan untuk menentukan apakah Crimea akan tetap menjadi bagian Ukraina atau menjadi milik Rusia. Nah, selanjutnya akibat dari adanya referendum tersebut, terdapat sekitar 95% pemilih mendukung klaim Rusia atas Crimea. Sehingga di tanggal 18 Maret, ditetapkannya Undang-Undang Rusia untuk mengurus segala keperluan yang dibutuhkan agar menjadi pintu masuk bagi Crimea ke Rusia. Jadi di tahun 2014 itu invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina sangat cocok dengan konsep polyheuristik ini karena Rusia benar-benar mendapatkan apa yang dia inginkan dan itu menjadi keuntungan bagi negaranya. Begitu kira-kira awal bagaimana Rusia berkonflik dengan Ukraina, yang kemudian muncul kembali konflik baru di tahun 2022, di mana konflik tersebut merupakan invasi Rusia ke Ukraina karena adanya keinginan dari Ukraina yang berniat untuk bergabung dengan NATO. Keinginan tersebut dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional negara Rusia, sehingga Rusia mengeluarkan berbagai upaya untuk menghalangi terwujudnya niat Ukraina. Salah satu hal yang menarik dari invasi Rusia ke Ukraina di tahun 2022 ini adalah keputusan Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin, yang mulai memindahkan pasukan militer dari wilayah Kiev atau ibu kota Rusia menuju wilayah Donbas. Dan diketahui saat ini Donbas menjadi wilayah yang sangat diprioritaskan oleh Rusia. Sehingga peneliti bertanya-tanya, apakah alasan dibalik pemindahan pasukan militer di Kiev ke Donbas, apakah Donbas memiliki peti harta karun yang sangat berharga? Dari sinilah, peneliti memilih untuk menggunakan konsep polyheuristik agar dapat menjelaskan hasil analisis secara detail dan membahas keuntungan apa saja yang didapatkan oleh Rusia dari terciptanya kebijakan luar negeri ini. Selanjutnya, silakan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai alasan Presiden Vladimir Putin dalam memindahkan targetnya dari ibu kota Kiev menjadi ke kota Donbas. Nah, jadi di sini tuh Putin kan mengubah tujuannya dari Kiev ke Donbas. Itu dikarenakan mereka tidak berhasil menguasai ibu kota. Nah, hal ini disebabkan karena
pasukan Rusia, baik yang ada di udara maupun yang di daratan itu tidak memiliki penguasaan daerah dan koordinasi yang baik. Nah, pesawat-pesawat tempur milik Rusia ini dinilai tidak mampu menciptakan superioritas di udara daerah kota Kiev itu. Lalu, yang pasukan di darat itu konvoinya berkali-kali terhenti. Dan bahkan ada yang dibubarkan sebagian. Nah, di sisi lain, pasukan Ukraina ini justru memiliki keunggulan daripada Rusia. Mereka dapat melakukan pertahanan dan perlawanan kuat karena diuntungkan dengan kemampuan mereka yang lebih mengenal medan tempur. Nah, dan karena hal ini banyak anggota pasukan dari Rusia itu tewas dan banyak kerugian material juga dari pihak Rusia. Nah, menurut laporan, Oleksiy Arestovich, selaku penasihat Presiden Ukraina, mengatakan bahwa mereka telah berhasil merebut 30 kota dan desa di sekitar Kiev. Nah, bersamaan dengan itu, Putin pun akhirnya memutuskan untuk menarik pasukan dari Kiev dan mengganti target mereka menjadi ke Donbas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis secara poliheuristik. Nah, yang pertama tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh saudari Farah dan Imelda bahwa terdapat prinsip kompensasi. Nah, di sini tuh berarti kebijakan yang tidak menguntungkan itu harus dieliminasi. Jadi bisa dibilang dipilih yang menguntungkan saja. Jadi opsi yang ada di kebijakan luar negeri semuanya bersifat menguntungkan. Nah, di sini kami membagi kepada 3 poin. Yang pertama, dengan menguasai Donbas, mohon maaf sebelumnya, di sini keputusan Putin untuk memindahkan target dari Kiev ke Donbas itu karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ia menyadari bahwa invasinya di Kiev itu menderita kegagalan dan jika diteruskan hanya akan merugikan mereka. Meskipun menguasai ibu kota merupakan hal yang terdengar lebih menjanjikan. Nah, kemudian ini adalah poin tiga hal yang bisa didapatkan oleh seorang Putin dalam mengubah targetnya menjadi Donbas. Yang pertama, dengan menguasai Donbas, Rusia dapat menguasai wilayah yang sangat penting bagi Ukraina. Nah, di sini alasan utamanya Rusia memilih Donbas adalah karena wilayah di Ukraina Timur itu kaya akan cadangan batu bara. Menurut sejarahnya sendiri, wilayah Donbas ini pernah menjadi salah satu pusat terpenting industrialisasi Uni Soviet sampai pertengahan abad ke-19. Nah, artinya Ukraina ini membutuhkan Donbas jika mereka ingin mandiri secara ekonomi. Kemudian yang kedua, Ukraina akan menjadi bergantung secara permanen kepada Rusia. Nah, di sini diakibatkan jika Rusia itu berhasil menguasai Donbas, maka dapat dipastikan yang terjadi adalah Ukraina ini menjadi bergantung secara permanen kepada Rusia, khususnya dalam hal ekonomi. Karena yaitu tadi Donbas itu sangat penting bagi Ukraina, kaya akan sumber daya alam. Jadi kepentingan pertama Putin dalam menguasai Donbas ini dapat dibilang adalah untuk melemahkan Ukraina, khususnya dari segi ekonomi. Nah, meskipun wilayah itu sebenarnya dinilai tidak terlalu penting bagi Rusia, tetapi Putin itu menyadari bahwa Donbas sangat penting bagi Ukraina. Jadi bisa dikatakan strategi Putin di sini adalah untuk mengambil sesuatu yang sangat berharga dari musuh yang akhirnya dapat menghancurkan mereka dari dalam. Kemudian yang ketiga, Putin menjadi pemimpin yang bisa memulihkan kejayaan kekaisaran Rusia. Nah, Donbas sendiri ini pernah pada masa lalu itu dijuluki sebagai jantung Rusia dan pernah menjadi bagian dari konsep New Russia yang sebagai cerminan awal gagasan negara Rusia, yaitu ekspansionis.
Nah, konflik Rusia dan Ukraina sendiri ini juga dimulai 8 tahun lalu itu di kawasan Donbas, khususnya pada distrik Luhansk dan Donetsk. Nah, selain untuk melemahkan Ukraina dengan menguasai wilayah terpenting mereka secara ekonomi, Putin juga membutuhkan Donbas dengan segala fenomena historisnya sebagai langkah awal dalam membangun kekaisaran Rusia. Kemudian yang kedua, di sini mana yang paling bisa diterima secara politik? Nah, pengambil kebijakan itu tidak akan mengambil keputusan yang akan melukai kepentingan politik mereka. Maka dari itu, dengan keputusannya untuk menguasai Donbas, Putin ingin membuktikan bahwa invasi ke Ukraina ini bukanlah tindakan yang sia-sia. Nah, jika mereka di sisi lain, jika mereka tetap bersikukuh untuk menguasai ibu kota Kiev, mereka akan cenderung membuang-buang waktu dan resources mereka karena pada dasarnya pasukan Ukraina di ibu kota lebih unggul dalam berbagai hal. Jadi tidak ada keuntungannya jika Putin terus memaksa untuk menguasai Kiev. Jadi mereka memilih untuk menargetkan Donbas yang pada dasarnya sudah terjadi konflik di sana, khususnya di Luhansk dan Donetsk secara berlarut-larut. Nah, meskipun Kiev ini tidak berhasil ditaklukkan, setidaknya mereka dapat mendeklarasikan kemenangan jika Donbas berhasil dikuasai. Jadi intinya ini seperti perbaikan citra dari Rusia sendiri karena mereka ingin dianggap agar keputusannya menginvasi Rusia itu tidak sia-sia. Nah, setelah itu juga wilayah penting milik Ukraina ini berhasil dikuasai, artinya Rusia akan selangkah lebih dekat untuk dapat menjadikan Ukraina bagian dari mereka. Nah, jika seperti ini, kemungkinan Rusia tidak hanya menginvasi Ukraina itu besar. Jadi, jika Ukraina sudah berhasil diinvasi, maka ada kemungkinan Putin juga menargetkan negara-negara lain untuk selanjutnya dijadikan wilayah kekuasaannya. Jadi untuk membangun negara seperti Uni Soviet itu bukan merupakan hal yang mustahil jika Ukraina benar-benar berhasil jatuh di tangan Rusia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Imelda. Baik, setelah kelompok kami memaparkan poin-poin mengenai latar belakang, definisi konsep poliheuristik, lalu ada urgensi pemilihan konsep poliheuristik dan alasan kebijakan Putin itu sendiri, lalu apa kesimpulannya? Jadi kami menyimpulkan bahwa sebenarnya Rusia dan Ukraina ini adalah dua negara yang memiliki hubungan tersendiri, mulai dari terbentuknya Uni Soviet hingga bubarnya Uni Eropa. Keduanya memiliki hubungan yang dapat dibilang cukup harmonis dan saling berhubungan dalam cerita sejarah masing-masing negara. Namun, Rusia dan Ukraina memang mulai sudah berkonflik di tahun 2014 dan terjadi lagi di tahun 2022 ini karena adanya sebuah kesalahpahaman hingga kebijakan yang saling melukai keduanya. Berawal dari keinginan Ukraina yang bergabung dengan NATO hingga kebijakan luar negeri Rusia yang memutuskan untuk menginvasi Ukraina dengan tujuan untuk menghalangi keinginan Ukraina. Lalu pada akhirnya Rusia memperbarui arah kebijakan luar negerinya dengan memindahkan pasukan militer dari Kiev ke Donbas agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, mengingat bahwa Donbas merupakan jantung Rusia dan sumber batubara Ukraina. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.